Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran sore ini tafsir juz amma. Kita masih berada di surat Al-Humazah, di akhir-akhir surat yang lalu tentang penjelasan firman Allah la yumbadanna fil hutomah, yaitu tentang hutomah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka mal hutomah?" Tahukah kamu apa itu hutomah? Hutomah ini tempat siksaan orang yang mempunyai 3 sifat, yaitu al-humazah, al-lumazah, dan orang yang suka mengumpulkan harta. Wa ma adraka, tahukah kamu mal hutomah? Jadi di sini Allah bertanya. Wa hadhihi sighah, bentuk ini litakzim wa tafhim, itu dalam rangka untuk takzim. Takzim itu menjelaskan ini perkara besar. Sampean ngerti enggak masalah ini? Sampean ngerti enggak masalah? Wah, kok penting sekali kayak gitu. Kalau dalam percakapan kita. Dan Allah terangkan hutomah itu apa? Narullah al-muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Dan di sini bunyinya hampir sama, dilihat ya. Al-hutomah al-muqadah. Ada tak belakangnya. Dan ini untuk orang yang lumazah, humazah, hutomah. Nah, narullah, hutomah itu apa? Api Allah al-muqadah. Al-muqadah yang dinyalakan. Hadal jawabu, jawaban tadi, yaitu api Allah, hiya narullah al-muqadah. Adafahallahu subhanahu wa ta'ala ila nafsihi. Allah sandarkan api itu pada dirinya. Disebut api Allah. Li'annahu yu'adzibu biha man yastahiqul adzab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa biha, dengan api yang menyala itu, orang yang berhak disiksa. Fahiya uqubatu adlin, dan itu siksaan yang adil. Allah sudah menjelaskan, Allah sudah menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya, menjelaskan tentang bahaya kedurhakaan, bahaya kekufuran, yaitu diterangkan akibatnya nanti akan mendapat ancaman siksaan. Walaisat uqubatu dzulmin. Kalau Allah menyiksa dengan api, dengan membakar, itu bukan siksaan kezaliman. Karena Allah itu bersih dari zalim. Narullahil muqadah ay narun, api yahrikullahu biha. Api yang Allah membakar dengannya, man yastahiqu an yu'adzaba biha. Allah menyiksa, Allah membakar orang yang memang berhak dibakar. Di awal surat Al-Baqarah sudah Allah ingatkan ya, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Idzan
kesimpulannya hiya naru adlin. Jadi hutama itu adalah api Allah dan itu api keadilan. Walaisat naru dzulmin, bukan api kezaliman. Li'annal ihraqa, karena membakar binar dengan api, qad yakunu dzulman, ada kalanya kezaliman, wa qad yakunu adlan, ada kalanya keadilan. Fata'dzibul kafirin, menyiksa orang kafir finnar dengan api, di dalam api, la syakka annahu adlun. Jadi Allah membakar orang kafir di api itu keadilan bagi Allah. Nah, wa annahu yusanna bihi ala rabb, Allah tetap terpuji yang telah membakar orang-orang kafir. Nah, azza wa jalla haitsu amilu haula'i bima yastahiqunahu, karena Allah telah memperlakukan mereka sesuai dengan haknya. Baru Allah itu tidak terpuji kalau menyiksa orang beriman misalnya. Orang soleh dibakar, itu berarti Allah memperlakukan suatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Tapi kalau orang kafir disiksa, itu memang haknya. Wa ta'amal, walaupun haknya, tapi tidak akan mengurangi beratnya siksa neraka ya. Wa ta'amal qauluhu al-hutama. Sekarang perhatikan firman Allah al-hutama. Apa itu hutama? Api Allah yang dinyalakan. Ma'afi li hadzal fa'il al-humazah. Al-humazah lumazah hutamah. Wa humazah lumazah ala wasnin wahidin. Ini humazah lumazah hutamah ini satu timbangan. Bunyinya juga imbang. Sama-sama ada tak marfutohnya belakang. Hutamah itu untuk membakar, al-humazah lumazah ala wasnin wahidin, dalam satu timbangan. Kenapa dibuat begitu oleh Allah? Liyakunal jaza'u mutabiqan lil amal, agar supaya balasan itu mencocoki perbuatan. Nah, artinya kalau ditanya neraka apa untuk menyiksa humazah, lumazah, hutama. Nah, itu kan pas. Hatta fil lafzi, walaupun secara lafaz oleh Allah sudah disusun demikian cocoknya. Narullah al-muqadah. Nah, ini ya. Muqadah ay musajjirah. Al-musa'irah. Musajjirah sama membakar. Allati tattaliu 'alal afida, yang hutamah itu naik ke afidah. Al-afidah itu jam'u fuadin, jamaknya fuad. Jadi apinya itu mencapai fuad. Wa huwa al-qalbu, fuad itu adalah qalb. Seringnya kita mengartikan hati. Hati itu anggota badan paling dalam. Kalau paling dalam sudah terbakar dan sampai api ke sana, berarti sudah tidak ada lagi anggota badan yang tersisa. Wal makna annaha tasilu ilal qulubi. Maknanya allati tattalu 'alal afidah ini maknanya api neraka tadi, narullah al-muqadah, itu mencapai hati mereka, wal iyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari al-hutamah. Caranya dengan mewaspadai, meninggalkan sifat-sifat yang Allah terangkan di surat Al-Humazah. Apa itu?
suka mengumpat, suka mencela dengan perbuatan, dengan lisannya, dan suka mengumpulkan harta. Min siddati hararatiha. Kenapa kok mencapai hati? Karena sangatnya panasnya. Ma'anal quluba, padahal hati itu maknunatun fis sudur, tertutup di dalam dada. Wa bainaha wa bainal jaldi dzahir, dan masih ditutup lagi oleh kulit. Nah, ma bainaha wa tabaqat, sudah berlapis-lapis tutupnya, ya. Ada rusuk, ada kulit. Nah. Lakin ma'adzalika, walaupun demikian, tasilu hadzan naru ilal afidah. Apinya tadi mencapai pusat terdalam, yaitu al-qalbu. Penjelasan ini agar kita yang telah hafal seperti ini ada efek gitu. Ada efek munculnya apa? Rasa takut. Nah, dengan munculnya rasa takut itu hati akan melunak, tunduk kepada Allah. Sebagaimana ayat yang telah kita baca yang lalu, ya. Taksa'irru juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Surat Al-Ahzab, ya. Surat Al-Ahzab ayat berapa itu? 30 ayat 23. Nih. Taksa'irru minhu, akan merinding, berdiri bulu kuduk, juludul ladzina yakhshawna rabbahum, hatinya orang yang takut kepada Rabb-nya. Kalau orang baca Al-Quran tapi tidak mengerti maknanya, tidak akan muncul rasa takutnya dan tidak akan merinding. Kulitnya itu, bulu kuduknya tidak akan berdiri. Kalau sekedar baca lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya. Sumatalinu, kemudian melunak, ya, melunak juluduhum, kulitnya jadi lunak. Kulitnya siapa? Orang yang membaca Al-Quran, mencapai maknanya atau mengerti maknanya, mengerti tafsirnya. Jadi yang menjadikan hati lunak itu lafadznya apa maknanya? Hah? Maknanya. Maka yang terpenting orang itu ngerti maknanya. Walaupun orang khataman terus tapi nggak ngerti maknanya. Dibanding dengan orang yang ngerti maknanya, walaupun tidak banyak. Ngerti maknanya? Baca belum? Saman bisa baca Quran? Belum belajar Iqra. Usia saman berapa? 70. Loh, 70 baca Quran belum bisa. Loh, tapi saya ngerti maknanya, tafsirnya tahu. Ayat ini maknanya begini, tafsirnya begini. Orangnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah. Sampai dikisahkan itu, dia nggak ngerti bahasa Arab. Tapi karena ngerti maknanya itu, hatinya takut, gemetar. Nah, ini firman Allah. Summatalinu juluduhum. Berarti yang paling dibutuhkan manusia itu, yang lebih dibutuhkan manusia itu mengerti maknanya. Ya. Nah, muslimin sekarang kan lomba-lomba hataman. Apa yang jadi amalan itu hatamannya, bukan mengerti maknanya. Sekedar melafalkan saja, tidak mengerti maknanya, itu banyak ayat dan hadis yang mencelanya. Ya baik, 1 huruf 10, tapi nggak boleh berhenti di situ. Masih dicela kalau berhenti di situ. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mendalami Al-Quran? Atau pada hati yang tertutup? Nah, ini firman Allah. Summatalinu juluduhum. Berarti yang paling dibutuhkan manusia itu, yang lebih dibutuhkan manusia itu mengerti maknanya. Ya. Muslimin sekarang kan lomba-lomba hataman. Apa yang jadi amalan itu hatamannya, bukan mengerti maknanya. Sekedar melafalkan saja, tidak mengerti maknanya, itu banyak ayat dan hadis yang mencelanya. Ya baik, 1 huruf 10, tapi nggak boleh berhenti di situ. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak
Bahkan hati kalian itu tertutup karena tidak mau mempelajari Al-Quran. Menyebabkan hatinya itu tertutup. Di sini Allah katakan talinu juluduhum wa qulubuhum. Sehingga makna ayat-ayat itu di tafsir ayat ini yang telah kita baca yang lalu. Makna ayat-ayat ini terhadap hati seperti air dengan tanaman. Bagaimana tanaman kalau kurang air akan layu, kering, mati. Persis sama dengan hati seperti itu. Ketika walaupun sudah hatam tiap hari mungkin ya, tapi kalau nggak ngerti maknanya ya kering juga. Apanya? Hatinya kering. Layu, kering. Setelah itu apa? Mati. Nah, saya padahal sudah baca Quran kok nggak, kok saya sumpah kayak hati saya keras, orangnya keras. Nah, hatinya nggak lunak, nggak lembut karena tidak paham maknanya. Nah, mana tadi? Jadi hati itu walaupun sudah ditutup oleh Allah dengan tutupan-tutupan, tapi terkena oleh api. Karena ngerinya siksa hutomah. Innaha alaihim sesungguhnya hutomah itu. Wahya narullah al-muqadah. Sesungguhnya narullah al-muqadah itu 6 alal hammazi wal lammas akan mencapai dadanya al-hammaz. Hammaz wal lammas. Hammaz itu orang yang suka mencela dengan ucapannya. Hammaz orang yang suka mencela dengan perbuatannya. Mencela di situ meremehkan yang lain. Hamas dengan ucapannya, mencela, diumpat, miso, nah, merendahkan yang lain. Dan itu bibit-bibit kesombongan dan bentuk-bentuk kesombongan. Kalau hamas itu dengan perbuatannya, memicingkan mata, nah, atau dengan isyarat-isyarat akan mencapai dadanya api yang menyala-nyala tadi akan mencapai dadanya hamas, lammas, al-jamma. Jamma ini orang yang cinta mengumpulkan harta. Al-jamma'u lil mali, al-mani'u lil khairi. Yang dia mani itu artinya menolak untuk berinfak di jalan kebaikan. Pelit pada dirinya, pada keluarganya, apalagi di luarnya, pada fakir miskin, pada fisabilillah. Nah, karena dia mengumpulkan dengan susah payah, banting tulang, peras keringat. Wa a'ada dhamiru bilahdil jam'i. Domirnya di sini innaha alaihim. Alaihim itu sesungguhnya bagi mereka. Dengan bentuk jamak hum ini. Ma'annal marja padahal yang dikembaliin mufrad bi'tibaril makna. Mana mufrad yang tunggal itu hamaz. Humazah ini tunggal. Setiap humazah ini satu orang yang mencela dengan ucapan. Tapi di sini bagi mereka, nah,
kok nggak bagi dia, kok nggak alaihi gitu. Maka di sini kata beliau, kenapa ini bentuknya jamak, padahal di awalnya itu yang dimaukan tunggal. Itu amun yasmilu jami'al hamazin. Nah, artinya api itu akan meliputi semua orang yang mempunyai sifat hamazin. Wa jami'ul lammazin. Muqsadah ay mulaqah. Mereka itu dikurung, mulaqah itu dikunci. Dikurung, ada yang diterangkan dalam hadis di dalam kitab Sifatun Nar, sifat neraka Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Jadi kayak tabut gitu. Tabut itu kayak peti mati kayak. Mulaqatul abwab, pintu-pintunya dikunci. La yurja lahum al-farju, farjun atau farajun, tidak bisa diharapkan bisa keluar wal billah. Semoga Allah lindungi kita dari hutomah. Caranya jangan sampai ada pada diri kita sifat ini. Apa itu? Humazah, lumazah, kemudian jama' amalan wa'addada. Kullama aradu an yahruju minha, setiap mereka ingin keluar dari hutomah itu, u'idu fiha, dikembalikan lagi oleh Allah. Nah, sepertinya ada pintunya kalau seperti ini ya. Ada pintunya sehingga dia naik untuk mencapai pintu. Nah, tapi setelah mendekati pintu, oleh Allah dijatuhkan lagi. Yakni, kata beliau, yarfa'una ila abwabiha, dia naik ke mendekati pintunya. Hatta yatma'u, sampai mereka sangat kepingin, semakin dekat, oh sebentar lagi aku bisa keluar ini. Nah, mereka tomak, yatma'un ini tomak itu kan tamak, sangat kepingin. Fil huruj, sangat hatta yatma'u fil huruj. Mereka sangat kepingin bisa keluar. Summa ba'da dzalika yurkasuna fiha. Tapi kemudian mereka dilemparkan wa yu'adu fiha, dan dikembalikan lagi ke bawah. Nah, kullu hadza li siddati ta'dzib, semua ini karena kerasnya siksa hutomah. Apa hutomah itu? Itu ayatnya, narullah al-muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Kalau kita sudah baca tafsirnya, ngerti tafsirnya, baca itu akan muncul rasa takutnya, nangis hatinya. Rasulullah kan juga seperti itu. Kita ingat hatinya apa? Kisahnya Abu Bakar oleh Rasul disuruh jadi imam. Kata Aisyah, jangan Abi, karena Abi itu hatinya lembut, kalau baca ayat nangis. Gak bisa ngimami nanti. Kenapa nangis itu tadi ya? Karena lunaknya hati, lembutnya hati beliau kena ayat-ayat. Nah, kita sudah sekian kali hatam gak pernah nangis, blas. Kenapa itu? Nah, ya itu. Nah, kalau ingin tahu maknanya, belajar bahasa Arab. Nggak bisa, sama ingin ngerti maknanya, belajar bahasa Inggris. Ya nggak jalan, bukan jalannya ya. Nggak bisa sebenarnya, butuh kejujuran, kesabaran, keikhlasan. Bisa, insya Allah. Banyak kisah-kisah imam-imam ahli bahasa dulu ya, karena sulitnya bahasa Arab itu ada yang pulang
Pulang lihat batu, ketetesan air ya. Itu cekung batunya. Batu, air kan banding batu kan yang keras batunya, tapi bisa cekung lama-lama. Ketelatenannya siapa? Air. Air yang kita susah nembus ya, tapi bismillah. Ada juga kisah dia sudah pulang, sudah putus asa, nggak mau belajar bahasa Arab lagi. Di perjalanan ketemu semut, ngangkat benda, gede benda ini. Dilihat aja, semut ini. Lama semut ini nggak putus asa. Lama-lama bisa ngangkat. Nah ini nggak jadi pulang ini orang, balik sampai bisa. Nah, nggak apa namanya, tidak putus asa. Ya gitulah memang jalan ke surga itu berat. Oh, Rasul bersabda, hufatil jannatu bil makari. Jalan ke surga itu berat, susah. Orang itu maunya masuk surga, enggak mau susah. Ya, enggak ada kayak gitu. Ya, coba tanyaan semua orang sejahat-jahatnya mesti jawab ingin masuk surga. Tapi suruh jalani sebabnya enggak mau. Sholat enggak, iman enggak. Maka dikembalikan lagi setelah mereka mau mencapai pintunya, dikembalikan lagi, dilempar lagi oleh Allah. Dan itu nah, memperparah siksa hutomah. Li'annal insan karena manusia idza atama'a fil faraj kalau sangat kepingin bisa keluar dari suatu masalah wa anau saufa yanju dan dia sangat berharap akan selamat sebentar lagi saya akan sukses akan selamat wa yahlisu dan dia akan yahlisu itu bersih dari siksa tadi dari hutoma yafrahu makin dekat pintu makin seneng dia. Tapi qadarullah pintunya dikunci, dia jatuh lagi ke bawah. Begitu seterusnya. Naudzubillah ini siksa yang ngeri. Jangan kita sampai mensifati diri dengan itu tadi. Itu kan sifat kesombongan ya tadi ya. Suka mencela, merendahkan orang. Baik dengan ucapan atau dengan perbuatannya. Perbuatannya tadi ngerlingkan mata atau berdecak ya. Jah misalnya itu ya. Atau dengan jari kelingkingnya diginikan orang. Atau apalah bahasa isyarat yang berarti merendahkan. Fa'idha u'ida kalau kemudian dikembalikan padahal dia sudah mendekati pintunya, harapannya sudah dekat ke jalan keluarnya, syarat intika suhu jadi datun. Maka indikasinya itu baru. Kesedihannya, kesetresannya itu baru lagi. Dia kemudian naik lagi. Naik terus. Begitu seterusnya. Fahakadha. Demikianlah. Yu'adzabuna bidoma irihim. Allah siksa hati mereka. Wa abdanihim dan badannya. Artinya apa? Zahir batin. Kalau siksa kubur itu, yang disiksa apanya? Badannya apa? Ruhnya. Ruhnya, badannya enggak. Lah itu kata Rasul, disempitkan kuburnya sampai remuk. Apanya? Ruhnya apa? Tulang-tulangnya. Nah, ya kan? Tulang-tulangnya kan kata Rasul. Nah, tulang itu bukan ruh itu, badan. Cuma kalau Syekh Utsaimin bahasnya gini.
Kalau di dunia, orang disiksa itu yang pertama merasakan itu badannya. Nah, beda kalau di alam barzah yang pertama merasakan itu ruhnya, baru badannya ikut. Wallahu alam itu tafsir ya. Tapi kalau dalil itu ruh dan jiwanya. Apa ruh dan badannya. Wa adzabu ahlin nar, siksanya ahli neraka mazkurun. Sudah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis. Dan itu sudah cukup, sangat cukup menyelamatkan orang dari neraka. Kalau orang itu mau. Cuma orang itu kata Rasul, kalian itu seperti laron. Bagaimana laron itu kalau lihat api? Dia lari ke sana, padahal apinya sudah membakar dirinya. Aku pegang pinggang kalian, tapi kalian terus merusut. Akan mendatangi api itu. Nah, wa adabu ahli nar, siksa ahli neraka mazkurun mufassalun. Allah terangkan secara rinci fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, was sunnatin nabawiyah, dan sunnah nabawiyah. Di antaranya ini tadi. Di surat ini Allah terangkan siksa Allah yang bernama apa? Hutoma. Nah, siksanya siapa Hutoma itu? Al-Humazah, Al-Lumazah, alladzi jama'a malan wa'addada. Nanti kita akan terus membaca ayat-ayat Allah. Allah terangkan lagi siksa yang lain. Orang nggak sholat, disakor, dan neraka jahim, dan seterusnya. Siksanya siapa itu mereka, nanti akan kita dapati. Ta'ammalil an, perhatikan sekarang. Di hadis-hadis juga ada kitab Sifatun Nar. Al-Imam Ibn Abi Dunya, satu kitab menjelaskan sifat-sifat neraka dan sifat-sifat penghuni neraka. Baca itu ngeri sekali. Nah, kalau baca itu hati bisa lembut, bisa tidak keras. Seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian ziarah kubur, ya. Karena ziarah kubur itu akan mengingat kematian dan melembutkan hati. Kalau orang jarang ziarah kubur, hatinya keras dan lupa pada akhirat. Hati keras itu jelek, kata Allah tadi, wailun lil qasiyati qulubuhum. Celaka orang yang hatinya keras. Ta'ammalil an, sekarang perhatikan contoh. Lau anna insanan, kalau ada orang, kana fi hujratin, berada dalam ruangan, au fi sayyaratin, atau dalam mobil, ittaqadatin nirat, kemudian nyala api di mobil itu, di dalam mobil, pintunya nggak bisa dibuka, terkunci. Banyak kan kasus seperti itu. Atau di ruangan gemboknya dibawa orang. Orangnya lagi pergi, kebakaran di dalam. Walaisa lahu mahrabun, tidak ada jalan keluar. Al-abwabu mughlaqatun, pintu-pintunya terkunci. Madza yakunu, apa yang terjadi? Kita di luar misalnya melihat itu, ngeri. Walaupun hanya di YouTube ya, ngeri. Fi hasratin azimatin, dalam kegoncangan yang besar. La yumkin an yumasiluha hasratun, tidak mungkin orang itu bisa menggambarkan kengeriannya. Fahum wal iyadzu billah. Maka mereka itu ini hanya di ruangan di dunia itu tidak seberapa.
Hakadha finnar, demikian gambaran contoh di neraka. Nggak ada jalan keluar. Nah. An-naru alaihim mu'sadah. Apinya mengelilingi mereka, mengurung mereka. Fi amadin mumaddadah, mereka di dalam tiang yang diikat. Mereka diikat di tiang-tiang. Ai anna hadzan nara mu'sadah, api ini memenjara mereka. Wa 'alaiha a'madatun, dan di ruangan itu ada tiang-tiang mumaddatun ai mamdudatun, dia diikat di ruangan itu. Nah, dan mamdudatun tertutup, terkunci ala jami'i nawahi, dari seluruh sisinya sudah tertutup, terkunci. Hatta la yumkin ahadun min fathiha, sehingga tidak mungkin ada orang bisa membukanya. Awil khuruj minha, atau keluar dari hutoma itu. Jadi hutoma gambarnya ruangan api. Nah, di situ pintunya dikunci. Nah, yang nggak bisa dibuka. Hakallahu subhanahu wa ta'ala dzalika alaina. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita, dan kita diberi akal supaya bisa memahami. Wa bayyanahu, dan Allah terangkan lana pada kita. Fi hadhihi surati, di surat ini la limujarrati an natluhu bi alsinatina. Cerita ini, surat ini bukan sekedar agar kalian membaca saja, atau untuk mengantar tidur anak-anaknya. Nah, au na'rifu maknahu, atau sekedar untuk mengerti maknanya. Biafhamina, dengan akal-akal kita. Lakinnal muradu, tapi yang dimaukan oleh Allah dari diturunkannya surat ini, an-nuhadzira, agar kalian hati-hati. Jangan sembrono, lalai terhadap bagaimana nasib akhiratnya. Jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang yang cerdas. Siapa orang cerdas? Kata Rasulullah, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk kematiannya, setelah kematiannya. Atau dalam hadis lain Rasulullah ditanya, manil aqyas, siapa orang yang lebih cerdas ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hum aktsarahum lil mauti dzikra. Orang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian, wastidadan lahu, dan mempersiapkan diri untuk kematiannya. Jangan yang dipikir nafsunya, perutnya saja. Nah, kalau pikirannya hanya nafsu, itu bukan manusia, itu apa? Hewan. Memang hewan itu dipuji kalau badannya gemuk. Nah, tapi manusia tidak dipuji oleh Allah karena gemuknya. Bahkan tanda hari akhir banyak orang gemuk. Ya. Yang dimaukan oleh Allah agar kalian hati-hati min hadhil awsafidz dzamimah, dari sifat-sifat yang Allah, sifat-sifat tercela yang Allah angkat di surat ini. Surat apa? Al-Humazah. Apa sifatnya itu? Aibun nas bil qaul. Engkau mencela manusia, merendahkan manusia dengan ucapan. Wa aibun nas bil fi'li. Engkau mencela manusia, merendahkan manusia dengan perbuatannya. Gak ngomong tapi WA misalnya. Disebar, diketik. Itu kan tangannya, jarinya. Hati-hati.
Wal hirsu 'alal mal, dan orang yang serakah tamak pada harta. Hatta ka'annal insan, sampai seakan-akan manusia itu dia merasa innama khuliqa lil mal. Dikira sampai dia merasa kita ini dicipta untuk mengumpulkan harta. Kemana sibuk, kemana kerja, kemana urusannya harta, ketemu bagaimana bisnisnya, bagaimana usahanya. Itu aja setiap ketemu. Bicara agama, bicara ilmu, sungkan. Nah itu, seakan-akan seperti itu Allah. Dia merasa Allah menciptakan dia itu seperti itu. Padahal itu urusan nafsu, ya. Apa bedanya dengan hewan? Lapar, teriak. Nah, begitu kenyang, tertawa, mencak-mencak. Setelah itu BAB. Itu aja perjalanannya hewan. Liyukhlida lahu. Seakan-akan manusia dicipta hanya untuk mengumpulkan harta supaya dia tinggal lama. Au liyukhlidal malu lahu, agar atau supaya hartanya banyak bersamanya. Wa na'lamu, dan kita tahu anna man kanat hadhihi haluhu. Kita tahu bahwa barang siapa yang seperti ini keadaannya, fa inna jazaahu hadhihin naru, maka balasannya adalah api ini, yaitu apa? Al-hutama. Allati hiya kama wasafahallah, yaitu api yang Allah sifati, al-hutamah, tattali walal afidah, yang mencapai afidah, muqsadah, mereka terkurung, fi amadin mumaddada. Nah, mereka tidak bisa mendapati jalan keluar. Nas'alullaha an yujirana minha, semoga Allah melindungi kita dari al-hutama. Wa an yarziqana, semoga Allah memberi rezeki kita, memberi rezeki kepada kita al-ikhlas, keikhlasan fil qauli wal amal wal istiqamah ala dinihi. Ikhlas di dalam berucap, beramal, dan istiqomah di atas agamanya. Selesai kita membahas surat Al-Humazah, ya. Humazah, hutomah, lumazah, nah, humazah, dan seterusnya. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat, melunakkan hati-hati kita, memunculkan rasa takut kita kepada neraka Allah. Karena rasa takut ini juga karunia dari Allah. Kita juga diajari minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khosyiyataka. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu. Fil ghaibi wasyahadah, ketika saya sendiri maupun ketika di banyak orang. Itu hadis juga. Minta juga ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa was-sadati was-salama wal afiyah. Dan seterusnya doa-doa. Karena itu karunia dari Allah. Kalau orang bertakwa, orang ada rasa takut, hatinya lembut tadi. Al-Quran berguna baginya. Makanya Allah katakan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk bagi siapa? Muttaqin saja. Kalau nggak ada muttaqinnya, nggak ada takutnya, nggak berguna itu Al-Quran. Tapi berguna untuk hujjah. Hujjah itu memutus alasan. Kan sudah diutus para rasul, diturunkan kitab bagi orang-orang yang tidak mengamalkan. Artinya tidak ada alasan orang itu kemudian dibebaskan dari siksa oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.